Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, di dalam Mazmur 63 ini merupakan ungkapan kerinduan Daud kepada Tuhan ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Apa yang dikatakan Daud ini bukan sekedar di bibir saja, tetapi ungkapan ini benar-benar keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mengapa Daud sampai harus pergi ke padang gurun jikalau hanya untuk mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan? Bukankah ia seorang raja? Tidak cukupkah ia mengungkapkan isi hatinya itu di dalam istananya yang megah, tanpa harus berusaha payah pergi ke padang gurun? Bagi Daud, kerinduannya kepada Tuhan tidak ternilai harganya. Tidak bisa diukur dengan materi atau kemewahan yang ia miliki. Ia pergi ke padang gurun untuk mengingat-ingat bagaimana Allah menyertai dan memberkati nenek moyangnya saat perjalanan menuju tanah perjanjian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Daud belajar untuk menjadi orang yang tidak sombong, walau ia memiliki kedudukan tertinggi di Israel. Ia sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Adakah kita memiliki kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan, saudara? Kerinduan Daud kepada Tuhan tidak hanya digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering, tetapi dilukiskan pula seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Seekor rusa pasti tidak dapat menahan diri apabila ia sudah haus akan air. Bahkan rusa-rusa itu tidak peduli terhadap bahaya yang mengancam. Mungkin ada binatang buas yang hendak menyerangnya apabila ia sudah ingin menikmati kesejukan air sungai. Begitu pula kerinduan hati Daud kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menahan atau menghalangi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Hal ini bukan karena kedudukan dia sebagai raja yang berkuasa, sehingga tidak seorang pun bisa menghentikan niatnya. Tetapi itu karena kekuatan cintanya yang luar biasa kepada Tuhan. Marilah kita pun memiliki hati yang rindu, haus dan lapar kepada Tuhan, saudara. Selagi ada kesempatan, mari kita kejar hadirat Tuhan. Tertulis, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Pemazmur berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Ayat ini merupakan suatu nyanyian yang berisikan tentang kerinduan orang untuk selalu dekat dengan Tuhan, berada di hadirat-Nya. Pernyataan pemazmur ini menyiratkan keadaan hatinya yang terasa kosong dan hampa saat ia berada jauh dari Tuhan. Sebab dunia dan segala isinya tidak bisa memberikan sukacita, tidak bisa memberikan kepuasan, kelegaan dan ketenangan sejati. Adalah lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang saat ini lemah, semangat padam, jiwa kembali lelah dan tiada berdaya. Mengapa, saudara?
karena mereka tidak lagi membangun kekaripan dengan Tuhan, tidak memiliki kerinduan untuk tinggal dekat dengan Tuhan, dan berada di pelatarannya serta jauh dari hadirat Tuhan. Bangsa Israel pun mengalami hal yang sama, yaitu melangkah jauh dari hadirat Tuhan dan jalan-jalannya. Mereka lebih memilih fokus dan mencintai dunia ini, serta memberontak terhadap Allah. Sehingga diutuslah Nabi Yeremia oleh Tuhan untuk menegur dan memperingatkan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saudara, kunci untuk hidup dipulihkan adalah senantiasa rindu dekat dengan Tuhan dan mengingini hadirat-Nya. Pemazmur berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam doa yang rutin dan menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya secara teratur, serta melatih diri dalam hal ibadah akan memberikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwa kita. Oleh karena itu, ratapan berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Semakin kita menjauh dari pelataran Tuhan dan hadirat-Nya, semakin kita hidup di dalam kehancuran dan kesia-siaan. Mari saudara, kita tekadkan hati kita saat ini. Mari kita memiliki hati yang haus dan rindu kepada Tuhan, mencari Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya siang dan malam. Karena di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, berkat, dan sukacita besar bagi setiap kita yang percaya dan setia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan, memiliki kerinduan kepada Tuhan senantiasa, tinggal dekat Tuhan. Dan kami percaya saat kami tinggal dalam hadirat Tuhan, ada pemulihan, berkat, dan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi pandemi dan masalah yang lain, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami, bangsa kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya bahwa saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.